Ketika Bu Mega menyampaikan surat amicus curiae itu yang disampaikan oleh Pak Hasto, saya mengatakan ini bukan barang baru dalam pengadilan. Tradisi hukum Romawi maupun tradisi hukum Islam itu terjadi. Jadi sebenarnya yang mengajukan pendapat hukum kepada mahkamah itu, kepada pengadilan itu adalah pihak di luar yang berperkara. Jadi dia tidak punya kepentingan langsung dengan perkara itu, tapi dia mengatakan hakim coba memperhatikan hal-hal yang lebih dalam karena putusannya nanti ini akan membuat implikasi yang luas bagi kepentingan warga masyarakat. Menulis suratlah mereka kepada pengadilan, atau kadang-kadang malah pengadilan yang meminta. Dalam tradisi hukum Islam begitu. Ada hakim-hakim di Irak, di Kufah maupun di Baghdad pada waktu itu menulis surat kepada Imam Syafi'i yang tinggal di Madinah mengenai sesuatu masalah. Imam Syafi'i ini adalah pendiri mazhab Syafi'i yang besar sekali, dan jawaban Imam Syafi'i itu memberikan perspektif kepada hakim. Nah, saya bilang amicus curiae itu lebih kurang sama dengan memorandum ad inforandum dalam hukum di Indonesia ini. Artinya ketika perkara sudah selesai, pemeriksaan sudah selesai, alat-alat bukti sudah diserahkan ke hakim, kemudian pihak katakanlah saksi, ahli semua sudah didengar, sudah close, tiba-tiba ada perkembangan baru terjadi. Ketika Bu Mega menyampaikan surat amicus curiae itu yang disampaikan oleh Pak Hasto, saya mengatakan ini bukan barang baru dalam pengadilan. Tradisi hukum Romawi maupun tradisi hukum Islam itu terjadi. Jadi sebenarnya yang mengajukan pendapat hukum kepada mahkamah itu, kepada pengadilan itu adalah pihak di luar yang berperkara. Jadi dia tidak punya kepentingan langsung dengan perkara itu, tapi dia mengatakan hakim coba memperhatikan hal-hal yang lebih dalam karena putusannya nanti ini akan membuat implikasi yang luas bagi kepentingan warga masyarakat. Menulis suratlah mereka kepada pengadilan, atau kadang-kadang malah pengadilan yang meminta. Dalam tradisi hukum Islam begitu. Ada hakim-hakim di Irak, di Kufah maupun di Baghdad pada waktu itu menulis surat kepada Imam Syafi'i yang tinggal di Madinah mengenai sesuatu masalah. Imam Syafi'i ini adalah pendiri mazhab Syafi'i yang besar sekali, dan jawaban Imam Syafi'i itu memberikan perspektif kepada hakim. Nah, saya bilang amicus curiae itu lebih kurang sama dengan memorandum ad inforandum dalam hukum di Indonesia ini. Artinya ketika perkara sudah selesai, pemeriksaan sudah selesai, alat-alat bukti sudah diserahkan ke hakim, kemudian pihak katakanlah saksi, ahli semua sudah didengar, sudah close, tiba-tiba ada perkembangan baru terjadi. Nah, itu boleh disampaikan ke majelis hakim sebagai memorandum ad inforandum, hanya memberikan perspektif kepada hakim, tapi tidak boleh dirujuk dalam putusan. Nah, itu saya katakan berapa hari sebelum MK ambil keputusan, dan itulah yang kemudian terjadi. Dalam putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin, baik putusan nomor 1 maupun nomor 2 yang diajukan Pak Ganjar maupun diajukan oleh Pak Anies, itu katakan menimbang, membaca amicus curiae dari ini sebutkan. Tapi dalam pertimbangan hukum itu tidak ada satupun yang dikutip. Nah, jadi betul apa yang saya katakan, jadi dibaca oleh hakim untuk memberikan perspektif terhadap perkara ini, tapi tidak boleh dirujuk. Karena kalau dirujuk dijadikan bahan pertimbangan hukum, jadi tidak fair. Kalau memang dirujuk, itu kan sama dengan keterangan ahli. Keterangan ahli disampaikan, ahlinya kan harus dihadirkan. Ahlinya kan harus disumpah. Kalaupun dia mengajukan bukan datang langsung, tapi dia hanya menyerahkan pendapat tertulis begitu, itu boleh saja dia melakukan semacam afidavit seperti itu diajukan, tapi para pihak diserahkan untuk membaca dan kita boleh menanggapi. Nah, kalau orang ini hadir di persidangan juga tidak, tiba-tiba dia langsung berikan kepada hakim dan hakim merujuk, terus kita bilang, loh, saya sebagai pihak pemperkara nggak pernah membaca apa yang dia tulis. Nah,
Itu kan kalau begitu kan jadinya intervensi kepada pengadilan. Cerdas. Kita ada khawatir ya, setelah kasus ini kemudian menarik perhatian masyarakat, ada puluhan barangkali ya yang mengajukan itu ke MK sebagai amicus curiae. Tapi ya kalau kita seleksi satu demi satu, ya tidak bisa juga dikatakan bahwa mereka adalah pihak yang tidak berkepentingan. Misalnya Bu Mega, bagaimana kita bilang Bu Mega tidak punya kepentingan? Memang Bu Mega bukan pihak yang berperkara di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi ini. Tapi ini kan sengketa antara salah satu pemohonnya itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, itu adalah pasangan calon. Jadi mereka maju ini bukan sebagai pribadi, harus dua orang. Kalau misalnya Pak Mahfud nggak mau, nggak ngasih kuasa kepada para lawyers, nggak bisa. Harus dua orang, pasangan calon. Dan pasangan calon ini kan dicalonkan oleh PDIP. PDIP ketuanya siapa? Ketuanya Ibu Mega. Jadi susah kalau bilang tidak punya kepentingan. Nah, jadi baguslah. Ini MK telah memulai sesuatu. Jangan sampai besok-besok ada perkara di pengadilan, ya orang mengaku sebagai amicus curiae. Ya, terus kalau yang nulis surat kepada pengadilan itu preman, terus gimana? Ngaku-ngaku amicus curiae, tapi dibalik semua itu kan repot kalau dijadikan rujukan seperti itu. Sehingga gambarnya seperti itu. Atau orang-orang yang sangat berpengaruh, ya, yang bisa mempengaruhi pengadilan, dan saya kira itu membuat pengadilan kita jadi tidak fair. Nah, Prof, ini juga nih Prof, gimana sih Prof ngelihatnya ini dari bertiga kali ya kita berperkara di MK nih selama penghitungan hasil ini ya Prof ya kan, Prof Yusril ikut semua nih kayaknya kan dari 2014 ikut, 2019 ikut, sekarang pun juga ikut gitu. Dan ini kalau kami publik melihatnya ini agak dinamis yang sekarang ya, maksudnya ada menteri-menteri yang ikut gitu kan, dan lebih banyak dinamika ketiga pihak, dua kandidat yang mengajukan permohonan. Kemarin Bung Budi komentar di video saya. Cuma satu lah. Iya, cuma satu kan, sekarang lebih dinamis gitu. Yang kami Bung Budi, Bung Ari kan. Bahkan kemarin saja nama saya aja disebut di sidang kemarin. Iya, makanya kaget gue pikir lu ini apa nih lu? Oh ternyata ini ikut dalam cawe-cawe ini loh, bro. Saksi cawe-cawe, saksi sejarah cawe-cawe presiden ini loh, bro. Istana kan. Nah, pertanyaannya gimana sih Prof Yusril melihat persidangan kali ini tuh angkanya paling jauh nih, tapi kayaknya paling sengit nih dinamikanya ketimbang yang dulu. Dulu kan lebih tipis-tipis jaraknya. Ya, baik di dalam ataupun di luar sidang. Di saat sidang tuh kita udah tahu nih arahnya mau kemana, ini udah selesai nih udah gitu. Memang karena pemohonnya ada dua ya, jadi dinamikanya itu agak terasa dibandingkan hanya satu pihak pemohon, satu lagi pihak terkait. Dan sekali ini juga memang bahan-bahan atau bukti-bukti yang diajukan itu lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2019 sebagai satu contoh. Pada waktu itu Pak Bambang Wijayanto mengatakan mereka punya bukti 4 kontainer. Saya pikir mulanya kontainer yang di Tanjung Priok. Kontainer cucian yang didorong-dorong gitu. Kontainer cucian. Ternyata ini cucian. Ya, dari plastik yang itu kontainer yang dorong-dorong gitu. Kontainer cucian gitu. Iya. Jadi tidak sebanyak itu, dan kali ini memang cukup banyak saksi ahli dihadirkan di persidangan, dan mungkin juga banyak lawyer-lawyer yang terkenal ya hadir di persidangan. Baik di pemohon situ ada tokoh-tokoh besar lah seperti Pak Mulya Lubis, kemudian di sebelah sana ada Pak Magdir Ismail, ada Pak Henry Yosodiningrat, di kubunya Pak Anies itu juga ada tokoh-tokoh besar ya, ada Pak Sugito, ada Pak Refli Harun, ada Pak Bambang Wijayanto, dan lain-lain, ada Ahmad Yani, ya tokoh-tokoh yang dikenal luas lah dalam dunia advokat. Dan di barisan kami ini ya ada tokoh-tokoh yang ya mulai yang kalem-kalem, tokoh-tokoh legend, Hasibuan, tapi ada Pak Otek Kaligis, ya, ada Hotman Paris, ya udah tambah rame aja dunia gitu kan. Ada sirkusnya juga, bro. Ya, bagi saya sendiri ini satu pengalaman juga ya. Oke, guys. Ketua tim
2019 jadi ketua tim juga pada waktu itu. Banyak tokoh-tokoh senior ya, ada Pak Wayan Sudirta, ada Teguh Samudra, Luhut Pangaribuan, tokoh-tokoh yang nggak gampang diatur-atur juga. Kemarin pun juga saya membayangkan bahwa ini kok ada Pak Oce Kaligis, ada Pak Hotman Paris, ada ini gimana ngatur-ngatur orang ini? Iya gimana? Ini kayak Real Madrid ini Prof ya, Los Galacticos ini ya. Pak Yusril Andai yang jadi komandan gitu. Jadi itu bisa ngatasi ya para tokoh-tokoh ini begitu ya. Bukan apa-apa, bukan saya lebih hebat daripada beliau-beliau itu, enggak juga sebenarnya, tapi ya barangkali karena memang bidangnya kan, kalau di MK itu kan bidangnya hukum tata negara sebenarnya kan. Nah jadi ya betul, hukum tata negara. Di antara para lawyers ini kelihatannya yang betul-betul spesialis bidang hukum tata negara tuh nggak ada di kubunya Pak Anies ya. Hamdan Zulfa katanya tapi nggak muncul di persidangan. Bang Refli tata negara. Iya, tata negara. Ya tapi ya komandannya sih bukan Pak Refli kemarin. Pak Mulya Lubis ya, Pak BW bidangnya juga pernah mengajar masalah HAM juga dulu di proses hukum UI ya. Jadi ya di kelompok saya ini ya memang ada saya yang hukum tata negara sama Pak Fahri Bahmid. Ada anak saya juga Yuri yang jadi sekretaris tim juga bidangnya hukum administrasi negara aja. Logikanya memang menarik gitu. Kalau Pak Hotman ya kita tahu lah ilmunya kan kepailitan apa agak jauh daripada sidangnya MK. Ada dekat sama Angga Wira punya ini. Orang ini Hotmannya sama entertainment. Iya benar. Kalau Pak Kaligis kan pidana dasarnya gitu ya. Bagus lah semua bisa bekerja sama, dan mungkin kalau saya teranggap terlalu serius ya ada Hotman jadi ada ketawanya, ada lucu. Penuh warna kalau ada Bang Hotman. Iya ada sirkusnya ini Bro. Nah, ini menarik Bro kalau kita ulas ya, materi dissenting opinionnya 3 hakim ini Prof. Kayaknya mereka quote unquote mengamini Prof apa yang menjadi fakta-fakta persidangan atau materi gugatan dari baik pasangan Ganjar ataupun dari Mas Anies gitu. Misalnya Hakim Saldi Isra mengatakan terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil. Kemudian politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum, karena itu Saldi seharusnya MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kemudian Hakim Eni juga dalam dissenting opinionnya ketidaknetralan juga bicara dan ketidaksetaraan dari para peserta pemilu gitu. Kemudian lagi-lagi ini menilai ada pejabat yang berkelindan dengan pemberian bansos, lagi-lagi materi bansos, ketidaknetralan. Arif Hidayat juga seperti itu. Hal-hal yang kita anggap kayaknya diafirmasi Prof. Fakta-fakta persidangan dan kesaksian-kesaksian yang ahli yang dihadirkan baik oleh pihak Ganjar ataupun pihak Anies gitu. Prof Yusril melihatnya gimana? Artinya kan ada yang meyakini dan mengamini juga Prof apa yang terjadi. Artinya kan memang pendapat hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu kan bisa berbeda juga. Jadi kalau kita mengatakan objektif atau objektivitas kan itu persoalan filsafat sebenarnya. Bagaimana kita bisa subjektif dan bisa objektif dalam memperhatikan segala sesuatu yang berkembang selama persidangan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah para pihak itu sudah didengar, baik pemohon, termohon, KPU maupun pihak terkait. Itu diberikan kesempatan yang sama. Boleh mengajukan saksi, boleh mengajukan ahli, boleh berpendapat sendiri, boleh juga menyerahkan alat-alat bukti seperti surat dan lain-lain. Dan bahkan ada pihak yang dipanggil oleh mahkamah yang kami nggak boleh nanya, hanya hakimnya yang boleh nanya, itu para menteri. Jadi bagaimana kemudian mereka menggali keterangan itu pasti punya sudut pandang yang agak berbeda-beda. Jadi mayoritas hakim memang mengatakan bahwa pengerahan aparat, nepotisme atau penggunaan pejabat-pejabat kepala daerah itu tidak terbukti menurut hukum. Ya, betul. Tapi tiga hakim itu mengatakan terbukti menurut hukum. Dan saya kira putusan dari International Court of Justice di Den Haag pun sering juga hakim itu, bahkan mereka diperkenankan untuk voting. Ya, voting, jadi mayoritas hakim mengatakan setuju, mereka tidak setuju, dan keputusan diambil. Sebab itu saya sendiri
yang dulu menyusun undang-undang MK itu, dalam undang-undangnya itu jelas mengatakan jumlah hakim MK itu 9. Hakim itu boleh menyidangkan perkara dengan sekurang-kurangnya dengan harus ada 7 hakim. Nah, supaya ganjil, supaya kalau terjadi perbedaan pendapat itu ada yang majoriti. Nah, kemarin itu agak mengkhawatirkan sidang MK itu karena dengan 8 hakim. Sebenarnya 8 hakim itu tidak sejalan dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri yang mengatakan kalau tidak 9 ya 7 begitu. Nah, kalau sekiranya kemarin itu ada 4 dissenting, 4 ambil keputusan deadlock. Ya, remis ya Prof ya, kalau deadlock tidak bisa ambil keputusan. Tapi ternyata dari 8 itu 5 bersepakat, ya 3 dissenting, 3 itu agak mirip-mirip dissenting itu, tapi ada perbedaan juga sedikit antara mereka. Tapi putusan yang berlaku adalah putusan yang ditandatangani oleh semua sebenarnya, bukan hanya 5 hakim yang setuju. Hakim yang tidak setuju pun ikut menandatangani putusan itu. Cuman dihormati pendapatnya, dan kemudian pendapatnya juga ditulis sendiri. Jadi seperti Pak Arif Hidayat itu 59 halaman katanya. Jadi cukup panjang. Ya, mungkin 59 halaman itu berapa hari beliau mengetik pendapat yang berbeda itu, walaupun di awal-awalnya itu saya melihat baik Pak Saldi maupun Pak Pak Hidayat maupun Ibu Emi itu sebenarnya lebih banyak mengumpulkan pendapat, pandangan teoritis tentang demokrasi, tentang pemilu, tentang apa-apa. Belakangan baru mengungkapkan fakta. Menurut saya sih sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ini kalau saya lihat dari sudut pandang akademisi ya, karena dia dissenting, itu kan perbedaan dia dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Diungkapkan fakta-faktanya, menurut dia terbukti, lalu dia mengatakan mestinya putusannya begini. Tapi kan lebih banyak, apalagi Pak Hidayat kan itu membicarakan BPU PKI, membicarakan PPKI, filosofi kita bernegara. Ujung-ujungnya baru mengemukakan dissenting. Nah, dissenting itu betul-betul seperti halnya putusan itu sendiri. Putusan itu kan ada pertimbangan hukumnya, mengatakan ini, lalu MK mengatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Dia bisa mengatakan terbukti dan beralasan hukum. Nah, barulah kemudian dia mengemukakan apa yang seharusnya diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tiga-tiganya sama berpendapat bahwa harus dilakukan pilpres ulang di beberapa provinsi. Saya nggak ingat lagi satu-satu provinsi yang disebutkan. Jadi itu semacam satu catatan aja putusan pengadilan ini, tapi tidak mengurangi keabsahan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa menolak permohonan kedua pemohon itu seluruhnya. Dan kita juga mengajukan eksepsi kita pun ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam pokok perkara permohonan mereka ditolak seluruhnya. Jadi dari putusan kemarin sebenarnya agak mirip dengan putusan 2019. Ya, walaupun kalau kita melihat Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 itu sebenarnya membatasi putusan MK itu, kewenangan MK itu kan hanya mengadili sengketa hasil pemilu aja. Tapi mereka selalu mengkaitkannya juga dengan hal-hal yang mempengaruhi hasil seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya bagaimana bisa dibilang mempengaruhi, karena mereka tidak mengemukakan hasil yang mereka klaim mereka peroleh. Nah, itu agak keganjilannya seperti itu juga. Kalaulah MK misalnya mau mengadili perselisihan angka, terus dia mau mengadili apa penyebab terjadi perbedaan antara angka yang mereka klaim dengan angka yang dikemukakan oleh KPU. Kedua pihak kan tidak mengemukakan berapa angka yang benar menurut mereka dan berapa angka yang dikemukakan oleh KPU. Lantas kita bertanya, kalau memang MK mengatakan dia boleh mengadili, tapi mencari sebab kenapa terjadi perbedaan angka ini. Kedua pemohon tidak mengajukan perbedaan angka. Jadi apa yang Anda mau analisis? Jadi kan bagi saya jadi tanda tanya juga begitu ya. Kalau di media kan ini Prof, kita tahu Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto kan bilang menyebutkan bahwa di tim Ganjar yakin betul bahwa angka Ganjar sebenarnya di angka kurang lebih 33%. Itu menurut penghitungan beliau ya. Apakah itu termanifestasi dalam persidangan nggak Prof? Nggak ada. Mereka kemukakan dalam petitum.
Memastikan tanggapan Bung Kodar angka yang benar menurut mereka sekian, angka yang menurut KPU sekian. Minta mahkamah membatalkan angka KPU ini dan mensahkan angka yang benar menurut mereka. Sebenarnya kan fokusnya situ. Jadi kalau MK mau mengkaji kenapa angka dia sekian, kenapa KPU bilang sekian, nah dia melihatlah ada nggak pelanggaran-pelanggaran TSM kah apapun namanya. Tapi kalau sedari awal pemohon itu tidak mengemukakan berapa angka yang mereka peroleh dan berapa angka yang diumumkan oleh KPU, terus apa yang mau diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi?